Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Selamat datang di Ini Podcast. Perkenalkan, saya Pintara Dinda. Saya akan menemani teman-teman untuk mengisi waktu luang dengan topik yang unik, yaitu ada apa sih dengan netizen Indonesia? Kali ini saya tidak sendirian dong. Saya ditemani dengan dua teman saya dan mereka sekaligus akan menjadi narasumber. Halo. Halo. Hai. Halo Kak. Halo, kenalan dulu dong, kenalan dulu. Saya duluan. Iya, silakan. Halo, nama saya Gerard Timothy Emran, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Ternate. Ya. Kalau nama saya Dewa Nyoman, saya mahasiswa ilmu komunikasi juga, sama seperti. Oh, sekarang sekelas. Oh, sekelas ya. Jangan disebar dong. Oh, kalau kegiatan akhir-akhir ini apa ya, Kak? Kayak biasanya ngapain? Sibuk ngapain aja gitu. Apa ya? Karena akhir-akhir ini udah musim ujian mid semester. Sudah lewat nggak sih, Kak? Masih. Bentar. Ini kita tugas juga. jadi oh iya. Jangan. Jadi akhir-akhir ini paling sering depan laptop kerjain tugas. Kalau tidak urusan organisasi. Oh, anak organisasi nih ya. Kakak juga anak organisasi. Iya, kurang lebih sama seperti itu. Cuman saya lebih fokusnya itu sibuk menyembuhkan diri. Oh, menyembuhkan diri dari apa, Kak nih? Saya simpel cuman tidur, baring, itu aja. Oh, itu menyembuhkan diri ya. Rebahan. Menyembuhkan diri dari apa tuh? Self Oh, Self-healing. seharusnya tuh kayak jalan-jalan, traveling gitu loh. Gak bisa kan ada larangan mudik. Wah. Kan cuma di keren. kan cuma di sekitar sini kayak yang pergi ke pantai, ke gunung. Ya kalau sekitar sini keluar uang lagi tuh. Iya, Kayak- keluar duit kayak- lagi. Kayak susah. Oh, sekarang carinya yang gratisan ya. Kecuali ada yang Karena ada yang biasa, yang traktir. Kalian nonton YouTube nggak? nonton. Oh, kakak tahu nggak yang kisahnya yang kemarin tuh yang viral banget tuh loh? Banyak Yang katanya Banyak. Ada yang Vicky apa? Vicky yang Naki yang dulu Vicky ya? Naki, yang Vicky Naki yang netizen Indonesia membuli warga Kazakhstan itu loh. Oh iya. yang kemarin Yang yang Udayana apa? itu ya? Ada juga itu yang marhaban tiba marhaban. Sampai. Tahu tidak apa? Oh, yang- Isi yang- Dahlia. Yang dibilang seharusnya kan liriknya Ramadan tiba kan? Tapi dia bicara Marhaban tiba marhaban. Iya, gue ingat. Astaga. Yo itu tahu. Jadi akhirnya kenapa? Yang mana ini? Yang mana? Kita bicara dulu yang nih? mana? Oh, yang netizen dulu, yang Vicky Naki deh, yang Vicky Naki. Oh. Pendapat kakak gimana nih tentang netizen Indonesia yang membuli Oh netizen. netizennya nih yang membuli warga Kazakhstan, kan sampai yang minta maaf gitu loh di TikTok, sampai yang komentar-komentar di TikTok dihujat. Gimana nih pendapat kakak? Kalau kayak cerita panjangnya gimana? Cuman kalau netizennya kalau kayak ada beberapa akun Instagram yang tau lah, kayak Instagram kayak apa istilahnya kayak Lebih bicara-bicarakan gosip. Sampai turah begitu ya? Tidak usah bilang merek. Oh, astaga. Yang kayak begitu kalau dilihat netizennya sih barbar sih. Cuma kalau di pihak Indonesianya kayaknya aman-aman. Kayak di Lampetura paling satu pihaknya diserang. Kayak ini akunnya ini orangnya kenapa gini kayak gini. Yo tahu kan apa yang harus dilakukan sama netizen Indo, kayak ngajakan aja gitu. Ditanya kayak mana nih akun Instagramnya, kita silaturahmi kan bahasanya. Istilah Silaturahmi. Dengan- Tapi silaturahminya itu kayak Dengan ikut apa menghujat. sih? Mereka- B ya. Astaga. Dasar B. Sensor. Itu kayak gimana ya? Sebenarnya kelewatan sih kalau pendapatku. Kayak kenapa harus begitu? Kenapa kayak kenapa tidak kayak silaturahminya kayak Assalamualaikum. ya udah deh kayak Assalamualaikum. cuma silaturahminya kayak cuma cek saja tuh cek aja. cek maksudnya jangan kayak barbar kayak mentang-mentang Indonesia banyak tuh mentang-mentang kayak lagi satu kubu kayak bukan satu kubu satu squad rame-rame datang kayak seenaknya kayak Iya. tunjuk jago begitu kayak dasar
Nah, dasar kayak kamu kayak jadi kayak sok jago gitu loh. jangan dibilang nanti kena dolar kuning Iya. tidak. Tapi Jadi kan kayak tapi kan itu katanya tuh bukan masalah itunya sih, kan kasusnya nih Dayana yang bikin salah, terus makanya yang dibully sama warganet Indonesia. Itu memang sih kalau misalnya ya gitulah. Jadi bagaimana nih? terlepas salah atau tidak ya, kalau saya sendiri sebenarnya kayak malu tidak kita di posisi memang sudah tahu dia salah, tapi ada kemarin yang dari Microsoft itu kayak bilang kayak daftar negara paling tidak sopan etikanya. Yang surveinya itu ya. Survei yang paling tidak sopan di internet Katanya Indonesia ya. Oh my Yang paling God. jahat. Terus itu keluar surveinya, kan itu keluar dulu toh. Iya. Keluar dulu. Terus kita langsung kayak main kasih lihat begitu yang sifat asli. Iya. Kayak Oh iya, Nah, katanya Google itu kayaknya diserang lagi karena pokoknya langsung karena sudah survei begitu, baru Indonesia kayak main-main ke akunnya dia, kayak langsung main serang-serang juga. Itu kan kayak kelihatan kayak Indonesia memang tidak sopan. Terlepas salah atau tidak. Tapi itu kok saya begitu sih. Tapi itu katanya sih ada alasannya begitu. Itu kayak gimana ya? Saya pernah baca dulu di psikologi. Itu katanya itu karena akibat tindakan agresi. Wow. Agresi. Agresi itu apa ya kak? Saya harus nggak tahu, maaf nih. Kalau nggak salah. Saya kurang belajar. Kimi. Correct me if I'm wrong. Kalau bahasa Kylie Inggris Oh, Kylie Inggris. Inggris. Oh kakak orang Kylie ya? Sayangnya tidak. Jadi orang apa ini? Kok mukanya gak mirip-mirip? Ya memang kalau begini sebenarnya ada koknya kayak Oh, kok apa nih? Koko. Berarti Manado ya? Hah? Atau Cina? Kok mukanya nggak mencerminkan ya? Saya sebenarnya ada Chinese-nya sedikit. Tapi karena terlalu lama terjemur di bawah terik matahari, ya jadi singkong. Oh, kurang digoreng udah. jadi keripik. Kurang digoreng ya jadi ya. Jadi gimana? Sabar. Agresi itu kalau nggak salah itu kayak tindakan menyerang pribadi secara psikis atau fisik. Kalau nggak salah gitu sih. Oh, termasuk pembulian ya kak ya? Termasuk Karena dalam pembulian. Ketika kita bully seseorang itu otomatis kita menyerang pribadinya. Iya. Kamu dekil, kamu miskin, Wow. kamu Dasar ya kak? kamu kurus, miskin, dekil, kurus saya. Astagfirullah. Kak, saya nggak bilang loh ya, nggak bilang. Nggak apa-apa, mending Jangan. menertawakan diri sendiri daripada menertawakan orang. Oke. Oh boleh nih, mantep. Oh kalau dari Kak Nyaman sendiri pernah nggak kayak menyerang orang di komentar atau Aduh. secara langsung? Kalau saya nggak pernah seperti itu. Saya ini sebenarnya pemalu. Oh. Sebenarnya pemalu, sebenarnya. Tapi Jadi, karena ada tuntutan, Karena ada tuntutan. jadi Biasanya muncul depan kamera. ada dalam suatu waktu itu saya tiba-tiba berubah gitu. Wow, berubah jadi Power Rangers. Iya. Wow. Jadi seseorang yang tidak terkenal gitu. Tidak terkenal, Tidak terkenal seperti itu. tapi perasaannya tidak terkenal. Iya, maksudnya astaga. Jangan. Jangan seperti itu, jangan. Ya, oke. Soalnya kakak pernah membuli di media sosial sebagai Jujur. netizen yang sekarang yang Nah, lagi sebentar Karena kita membahas soal netizen, Berarti kita ini termasuk netizen ya? Kita Iya kita termasuk netizen semua dong. itu netizen itu apa ya? Bahasa gaul pengguna internet ala Indonesia. Oh, Jadi orang Indonesia bilang netizen. Kalau orang luar tidak ada kayaknya bahasanya apa ya Pak? Adakah? Kurang tahu ya kak. Nanti kita harus cari searching dulu. Soalnya orang Indonesia. iya. Netizen itu kayak pengguna internet orang Indonesia. Kita pasti. Itu sebutannya orang Indonesia kan. Terus tadi apa pertanyaannya? Oh, bully seseorang. Bully kakak pernah bully nggak? Itu. Karena tindakan Jujur, ya begitulah. Oh. Saya sendiri pemain game. Jadi sering bully dari gamers. Gamers. Asik. Gamers. Wah, main Jadi apa nih kak? istilahnya kalau kayak kita main game, terus ini ada orang mainnya kayak Yang sok belum apa? tahu. Pertama sok jago, terakhirnya mainnya kayak ya bisa tidak mencerminkan laganya yang sok jago.
ternyata dia beban. Jadi kayak Beban ya. kayak jari rasa panggilan jiwa seperti jari itu. iya tidak terkendali. Jadi tidak jadi terpanggil kayak Saya pernah merasakan hal seperti iya, itu. jadi mulai typing kan bahasa-bahasa yang Ya. mengenakan, bahasa sejuk. Bahasa yang menyegarkan hati. Iya. Seperti Langsung menyerang psikis. Kamu bot. tadi katanya kakak tidak. Ya maaf, itu kan saya bilang tadi kan ada situasi-situasi di mana Dia tiba-tiba berubah. saya berubah gitu. Oh. Jadi saat saya berubah itu saya tidak sadar saya lupa. Saya Dari- lupa apa yang saya rasakan Dari seperti Nyoman jadi Kevin. itu. Ya, seperti itu. Nah, Jadi dua orang yang berpribadi yang beda. nah itu. Kalau kakak pernah nggak dibully? Kalau dibully sekarang kan sekarang tadi kita bahas netizennya yang membuli. Kalau sekarang kakak yang dibully gimana? Pasti sakit. Kenapa tuh. kak? Sabar ya. Sabar. Apa nih? Apa maksudnya nih gini? Ya, saya menghidupi cara hidup terbuli. Wow. Psikis Maaf nih, dan maaf. fisik. Maaf nih Tidak, kak ya tidak, fisik sebelumnya. tidak, fisik tidak. Maaf ya Psikis. kak sebelumnya. Iya. Bukan Ya, yang- jadi istilahnya sudah biasa kalau dibully. Kayak mana? Ya? Contohnya. Maaf nih kak ya. Kalau nggak mampu dibilang nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa. Skip aja. Menurut kamu fisik saya gimana? Biasa saja. Biasa aja sih. Berat badan saya gimana? Menurut aku ya kayak yang biasa aja gitu loh, nggak sampai yang kurus-kurus banget. Kecuali sampai yang bener-bener kurus kayak. Ini maksudnya kakak masih termasuk yang biasa aja gitu. Iya sih. Sebenarnya saya tidak istilahnya tidak apa sih bahasa Indonesianya kayak ya saya akui saya kurus kayak gitu. Tapi kayak apa dijadiin lelucon kayak mending jangan deh sensitif banget gitu. Iya. Jadi body shaming ya. Ya body shaming banget, body shaming. Jadi secara tidak langsung mereka ini gimana ya? Kesannya seolah-olah menghina cuma atas dasar kesenangan begitu. Ya benar. Wow. Jadi mereka merasa kayak Kesenangan. karena bisa menindas seseorang, mereka merasa kayak ada kepuasan. Ada seseorang. ada nih kayak. Dan kemudian saat dibantah, mereka beralasan dengan ini hanya bercanda gitu. Iya. Oh Gitu doang kok baper. Baper. Gitu doang kok baper. Sering Bersembunyi di balik kata baper. Apa-apa selalu baper. Padahal orang bijak bilang, ketika orang merasa tersinggung, jangan disembunyiin dengan kata baper, karena itu menyinggung seseorang, itu tidak bisa diubah, itu notabene menyerang. Walaupun Yes. buat kalian itu kayak apa ya, kayak itu cuma lelucon, tapi ketika satu orang itu sudah merasa kayak tidak enak, itu itu sudah mengganggu orang dan hargai itu. Kayak kalau macam bilang ih Kak jangan nangis. enggak kayak saya sendiri mending ngomong soal diri sendiri kan. Iya. Saya menertawakan diri sendiri, jadi kayak saya ngomong diri sendiri kayak saya yatim nih. Astagfirullahaladzim kak kenapa dark sekali sih. Gak usah disebut juga. Enggak. Terang kok. Oke, kayak saya merasa kayak orang bilang kurus. Wow pernah sampai kayak gitu? Pernah dong. What? Pernah dong. Wow. Jadi Kakak saya sabar banget ya saya kayak dipanggil hei kurus kayak gitu kan, hei cungkring. Nah, hei cungkring itu paling sering. Terus saya bilang jangan gitu dong, kayak tersinggung. Halah cuma dibilang cungkring doang kok baper. Yes. Itu bukan pembenaran. Itu tidak bisa jadi pembenaran karena Anda sudah menyakiti seseorang secara psikis. Jadi kalau kayak teman-teman kayak mending jangan deh, kayak jangan sembunyi kayak kata baper, padahal itu sudah notabene menyerang seseorang. Iya. Kakak pernah nggak dibilang tinggi gitu? Pernah, itu sering banget. Tersinggung nggak? Itu tersinggung nggak? Itu jujur tersinggung. Wow, itu tersinggung ya. Karena gimana ya, itu kan secara tidak langsung orang bilang, ih saya kan tidak menghina, saya kan membicarakan fakta begitu. Kalau Anda tinggi dulu gitu. Tapi itu beda perasaannya kita. Nadanya bermain. Dibilang, ih kok tinggi Tapi apa? bukannya Makanya apa ya? Tapi bukannya orang tinggi itu enak ya, kayak itu bukan sebuah pembelian, kayak sebuah pujian, lebih ke pujian gitu loh. Ya itu dia. Itu kan tergantung persepsi berbeda orang-orang gitu. Orang-orang kan ada yang biasanya kan, maaf ini kan kita ada yang biasa ada yang tinggi, ada juga yang pendek gitu.
orang-orang punya standarnya masing-masing Puasa juga. pendek nih. Iya, rasa pendek. Saya juga rasa tinggi sekali gitu. Besar sekurus. Iya, coba. Jangan-jangan kayaknya semua Astaga. orang pernah ada di posisi membuli deh. Iya. Cuman tidak disadari. Sadar. Hmm. Jadi posisi dibully dan posisi membuli juga. Ah Iya. ya betul. Heeh. Itu sih Kayak yang bergantian aja begitu. Cuman kita saja tidak Kita tidak sadar sadar hal itu. kapan kita jadi yang membuli, kapan kita yang jadi dibully. Nah iya makanya yang kayak saya bilang tadi tuh kayak alah gitu doang kok baper. Jangan Iya. sembunyi di balik kata itu. Seharusnya Karena kan minta maaf. iya benar. Oh ya maaf. Aduh, nggak tahu sudah nyerang psikis atau sudah kena mental, maaf. Ada yang sampai kepikiran bermalam-malam untuk Mm. gara-gara sebuah kata Iya. yang Pasti kayak kayak kamu kayak diomongin kayak ih tambah naik badanmu. wow. Pasti Sakit biasa saja loh. kan? Biasa saja kan? Itu sensitif banget Nggak, sama enggak, cuma main-main kayak begitu kan? Jadi Iya, naik iya. berat Terus nih. sampai di rumah pasti kayak lihat timbangan kayak ayo nanti deh, nanti dah. Lihat di kaca, ih, masih pas kok. Tapi kayak dibilang belum. Pasti kepikiran. Nah, begitu juga orang lain. Kayak dibilang kurus. Ada yang merasa kayak sudah diserang mental, ada yang anggap biasa-biasa. Itu kembali ke individu kan. Iya, ada yang mampu menahannya, ada juga yang tidak. Tapi ya, itu tergantung kayak posisi di mana dia sementara, kayak kalau misalnya dia sementara lagi ada masalah, terus dia bilang seperti itu, pasti dia akan tersinggung. Kalau misalnya dia posisi lagi senang, dia tidak bakal tersinggung. Dia menganggap itu hal yang biasa, hal untuk bercanda-bercanda saja. Ya, Itu tergantung dari lagi sementara sedang apa kondisinya dia. Kalau misalnya sementara di bawah, Iya. juga kalau Iya. semakin itu besar. sering juga sih kayak Iya. netizen itu kayak mereka anggap kayak kita cuma ngechat di komen. Hmm. Kan orang banyak suka tuh di komen terus kita kayak post foto nih, kita post foto kayak lagi di pantai nih guys. Wah, asik. Lagi foto-foto kaki pasir. Oh. Terus- pengalaman ya kak. Tidak sih, saya biasa lihat ini ada postingan teman saya biasa kalau di pantai gitu. Saya tersinggung nggak mas? Oh sorry, maaf. Oh, Anda sering ke pantai ya? Maaf. Astaga. Sangat. Aduh sudah tidak sangka Sering. sudah menyerang. Maaf ya. Nah jadi kayak gitu, kayak ada yang komen-komen, wah pantainya cantik apa. Itu kan tulisan doang. Tapi dia kayak ih, di komen gini. Jadi kayak ada senang-senangnya gitu. Terus muncul halah pasir doang. Tidak ada nada, tulisan doang. Itu kayak kalian baca pasti kayak Padahal sebenarnya bisa ada yang cuman biasa, tapi karena Ba- tidak dibilang secara langsung, jadi itu- nadanya berubah di iya, orang cara lain. pandang seseorang itu beda. Berarti cara dia memaknai pesan itu salah berarti. Baru Kan semua orang perspektifnya Iya. berbeda-beda. nah, makanya pasti dia bilang cuma main-main juga, cuma bilang begitu, baper. Baper lagi. Baru giliran ketemu di dunia nyata, cuma main-main, cuma bilang begitu kayak usah main-main juga ih, kayak begitu tau. Padahal di internet kayak dia kayak halah pasir doang, senang, sombong, foto, Sok banyak doang. like-nya. Kayak baru ada yang lagi yang bilang bangga di pantai, atau kakimu. Itu kan kayak Iya. ada yang tersinggung, ada yang tidak. Kalau kakak sendiri bagaimana? Kalau umpamanya dibilang kayak halah cuma di pantai, tersinggung tidak? Kalau saya sih ya, untuk sementara hatiku yang baik, pasti saya bakal jawab iya dong, kenapa Nah. gitu. Itu ada juga yang tidak terima. Kenapa kau cuma di pantai? Nah, ada yang pasti bilang begitu. Kenapa tidak senang? Toh, itu orang sudah tersinggung. Oh, tinggal bilang iri, bilang bos. Ada yang anggap bawaannya lucu. Iri bilang bos, ya haha, pal ya. Kenapa jadi? Tapi itu ada TikToknya kayak, wah, kentara banget. tidak sih. Abis ini kita joget TikTok deh kayaknya. Canda tidak. Ya, kenapa tuh TikTok? Sorry. Cringe. Saya nggak pernah buka TikTok. Oh iya sih, kelihatan dari mukanya. Iya. Kalau Oke. ini TikTok banget. Jadi kembali. Tadi kayak gitu. Tulisan seseorang itu bisa saja ditangkap lain sama orang lain. Sama orang lain juga ditangkap lain. Kayak kakak tangkap lain, Orang lain tangkap lain. kakak juga tangkap lain. Iya. Kan? Jadinya kayak tapi gara-gara satu tangkapnya bagus, satunya enggak. Terus si pengirim ini bilang kayak alah cuma gitu, baper. Dia kayak membenarkan apa yang dilakukan. Padahal sebenarnya etikanya tidak baik. Karena
secara tidak langsung menyerang seseorang. Dia tidak menghargai. Iya, dia menyerang. Psikologinya orang terganggu gara-gara apa yang dia bilang. Padahal ketikan saja, ketikan, huruf. Cuma ketika Aku sayang kamu. Terlepas dari apa niatnya sih. Nah, Tuh. aku cinta kamu. Cuma tulisan. kayak Tapi berapa banyak cewek-cewek yang kayak ketawa-ketawa, ada juga ilfil. iya Iya, sih. Itu sudah bermain di psikologi. Namanya ulang. media sosial. Itu sudah bermain di. Kenapa nih kita ketawa ini? Ada Iya, apa? psikologi. Udah. Ayo ada apa? Psikologi gitu. Nah kita lanjut ke next topik. Oke. Netizen Indonesia berbondong-bondong menyerang akun gamers Indonesia. Gamers catur. Sampai ia menggembok akun Twitternya. Bagaimana tanggapan kakak nih tentang ini? Kalau itu sih sebenarnya sama seperti yang tadi dibilang Ge. Ini karena mereka itu menganggap dirinya benar begitu. Karena ada kan indikasi di catur itu kan ceritanya dituduh kalau pemain catur Indonesia itu curang. Padahal padahal tidak ada bukti. Terus diklarifikasi di akun anaknya, katanya sih ayahnya itu belajar terus dari game catur gitu. Karena sering latihan dan ketagihan, jadi dia terus-terusan main, akhirnya dianggap seperti curang seperti itu. Itu yang diklarifikasi oleh anaknya gitu. Tapi kan sekarang kan sudah banyak yang entahlah bagaimana itu statusnya. Katanya dibilang juga ada juga yang curang gitu. Ini karena mungkin netizen dia menganggap karena dari pihaknya kita yang diserang gitu. Karena kita yang diserang gitu. Sesamanya kita Indonesia. Makanya mereka berusaha bela negara. Jadi bela seakan-akan mereka itu. kayak pasukan Indonesia kayak Iya. ayo kita serang ini Ya, tidak. seperti itu. Dia menyerang kita. karena kalah menyerang. Karena kalah kita. Padahal Padahal kita sebenarnya sudah dibuktikan kalau kita itu tidak curang gitu ya. Atas dasar itu mereka berbondong-bondong menyerang begitu. Terus kan kemudian seperti yang kita tahu lagi kan ada klarifikasi lagi dari adanya apa? Percasi, adanya Indonesia. Terus ada juga yang dari developer gamenya. Katanya dibilang juga anti cheatnya. Ada cheatnya juga katanya. Ada. Katanya. Tidak. Cuman kan kita belum paham. Kita sebagai warga umum, warga awam kan Cuma taunya ini kita dicurangi, Iya. serang. kita cuma dicurangi. Kalah di report, Serang. serang. Padahal mereka belum tahu kan kayak fakta lapangannya. Iya. Kan itu banyak sekali di Twitter tagnya itu soal caturnya ini. Banyak sekali yang cuma lihat ini kenapa trending. Iya. Wah, Indonesia dicurangi, serang. Mereka Tapi- tanpa mencari tahu dulu kan. Iya, betul. Iya, mereka Kayak mereka pergi tanpa mengetahui apa-apa. Hmm. Dia cuma dengar sekilas gitu loh, kayak cuman sekilas ikut-ikutan nyerang padahal nggak tahu apa-apa. Pas semua menjadi fatal, dia cuma bilang, "Saya nggak tahu apa-apa" gitu. Iya. itu mereka cuma kayak sebelum-sebelumnya banyak kasus nih soal netizen Indo silaturahmi ke akun yang mereka rasa perlu disilaturahmiin, terus komen report kunci hilang akunnya. Mereka merasa itu sebuah pencapaian. Iya. Jadi mereka bilang, oh kita netizen Indo punya kekuatan itu. Mereka menyuarakan itu banyak banget. Netizen itu kuat. Nah, jadi karena kuat, kayak ada yang menyerang silaturahmi. Nah, tunjukin siapa netizen Indo. Oh itu bahasanya. Kayak tunjukin nih kita bisa apa. Kekuatan mereka seperti apa gitu. Tapi tahu nggak? Kayak mereka tidak tahu fakta lapangan itu apa. Mereka cuma tahu ikut. Iya. Iya, kalau Ikut aja. seperti itu. Nimbrung dulu, baru cari tahu. Yang penting sudah ninggalin jejak. Iya. Jadi kayak, wah itu akun tertutup karena ada saya. Karena saya membantu. Padahal mereka belum tahu. Kalau ambil kasus kayak catur ini yang kemarin, itu tahu tidak? Itu sudah terbukti terlepas dari saya di kubu mana. Iya. Itu sudah lewat. Ini cuma ambil dari fakta berita-berita yang tersebar. Itu memang dari pihak Indonesianya terbukti ada melakukan bantuan dari luar. Iya. Nah, karena sudah dibuktiin sama di podcast sebelah, ada kayak show off begitu. Ya walaupun sih sebenarnya buat saya tidak seimbang.
Tapi kita tidak bahas ini. Iya, kita tidak bahas. bahas ini. Kita Skip. Itu sudah terbukti kalau pihak dari luarnya tidak bersalah. tidak bersalah. Akunnya Indonesia ditutup bukan karena di-report. Karena Memang ada indikasi ya kalau Iya. saya dengar. ada indikasi di-report. Ini istilahnya kubu netizen sebelah dengan netizen ini. Saling menyerang. saling kuat, adu kuat. Karena katanya akun Indonesia ditutup karena pemain Indonesia ditutup karena itu di-report. Makanya diserang balik Indo. Tapi ternyata ditutup dari pihak klarifikasi dari caturnya. Iya. Itu memang otomatis ada sistemnya. Kalau sudah terbukti ada indikasi kecurangan, mereka tutup. Ya, Report tidak ada, istilahnya tidak mempengaruhi. Biar 1 juta kayak satu negara, satu planet itu nggak bakal bikin akunnya ditutup. Karena ada sistemnya itu. Ada sistemnya yang tutup, bukan dari ininya. Wah, berat sekali pembahasannya. Pusing guys. Ya, jadi itu dia. Nggak sampai nih sana. Kan terlalu yang ringan-ringan lah. Oh, Ya kayak TikTok, gosip-gosip di TikTok itu yang saya so, mungkin pelajari. next topic mungkin bisa lebih ringan kali. Kita terlalu berat Iya. Ya, tapi ini kayaknya lebih berat deh. kayak perasaan. Astaga. Ini lebih berat deh kayaknya next topiknya. Ini tentang kasus yang menimpa para pembulu tangkis tanah air di ajang All England. Tahu Iya, nggak iya, gimana kabarnya tuh? Ikut. Coba nggak? Itu Kemarin ikut. itu katanya karena itu pesawat yang ditumpangi peserta Indonesia ya. Katanya ada orang yang terkena COVID begitu. Jadi mereka itu begitu sampai di sana setelah bertanding terus terdengar ada orang yang terkonfirmasi COVID itu. Jadi pertandingan mereka dibatal. Mereka disuruh balik ke Simpelnya kayak Simpelnya. iya, kayak begitu ceritanya. Di situ sebenarnya kalau mau dilihat sisi netizennya, itu sebenarnya memang momen paling cocok Iya. untuk kita silaturahmi. Karena memang di situ kita seperti tidak diperlakukan yang baik gitu. Maksudnya tiba-tiba aja kita Itu di situ memang suruh pulang. gimana ya? Kayak memang ada indikasi dan mereka tidak kayak istilahnya tidak secara langsung mengelak, kayak mereka tidak melakukan deportasi itu karena memang prosedur. Iya, prosedur. Itu katanya dari pihak dari pihak Inggris. Pihak Inggrisnya sendiri. Itu mereka dari penyelenggara lepas tangan karena bukan kemampuan mereka. Padahal sebenarnya gini. Ini kita sudah bahas ini ya nanti. Tapi sebenarnya gini, kalau mau dilihat dari pandangan saya, sebenarnya itu tanggung jawab dari penyelenggara kan. Iya, karena penyelenggaranya. Apapun yang terjadi, penyelenggara harus bisa memastikan semua peserta bisa ikut. Terlepas situasi seperti pandemi sekarang atau enggak. Iya. Apalagi dia kan yang mengundang kita. Ya, jadi Indonesia. wajar dong banyak netizen minta istilahnya justice. Justice for apa sih tagarnya kemarin itu. Nah, makanya di situ sebenarnya momen paling cocok kayak kita minta keadilan tanpa memperlihatkan sisi jeleknya. Iya. Karena kalau saya lihat di internet memang di situ rada lebih kondusif, kayak demo biasa, kayak minta menuntut keadilan. Iya. Tidak berlebihan sampai di kasus-kasus sebelumnya, tapi tetap ciri khas Indonesia, report, serang, Iya. tunjukin kekuatan Indonesia, itu pasti ada itu di komentar. Pasti banjir komentar. Banjir banget. Sumpah, kayak itu kan satu akunnya udah tutup. Iya. Sempat lalu nggak bisa diakses. Apa ya? Ada satu akun yang masih berkaitan dengan bulu tangkis itu ditutup karena itu kebanyakan report. Tapi kalau secara opini, pasti punya pemikiran lain juga kan teman-teman. Tapi kalau opini saya, di situ memang waktu yang paling bagus kalau teman-teman mau tunjukin kayak ayo liatin kayak Indonesia bisa apa. Kita butuh keadilan, jadi tunjukin. Dengan contohnya. Dengannya kita minta keadilan bisa dari tagar, foto, kampanye dalam media sosial. Iya, di komentar juga bisa kondusif. Kayak itu kan banyak centang biru di Instagram, centang biru yang minta keadilan untuk pembulu tangkis Indonesia. Mereka pakai story, Insta story.
mereka komentar juga di akun official BWF. Iya. Tapi di situ situasinya kondusif, tidak berlebihan, kayak istilahnya memberatkan, kayak tidak sopan istilahnya, tidak seperti kasus sebelumnya. Jadi kayak menurut saya di situ yang paling bisa memperlihatkan etika, bukan etika sih, tetap itu bisa memperlihatkan bagaimana kekuatan Indonesia yang asli dengan positif, ya konotasinya positif, karena memang di situ dicurangi istilahnya. Kakak tidak berkampanye lewat media sosial? Kalau saya sih enggak, karena saya bukan siapa-siapa gitu. Tidak, Jarang. kan ada beberapa dari hal kecil menjadi mengubah hal besar. Kalau misalnya dengan postingan kakak, kampanye kakak, pikiran orang terbuka kan lebih baik kak. Jadi kayak bagus juga kalau misalnya kita berkampanye walaupun kita bukan siapa-siapa notabene-nya. Iya. Kampanye apa sih maksudnya? Yang kampanye yang Kan seperti kampanye banyak kan? yang kayak tadi itu, yang Maksudnya tadi bukan kampanye politik lah. bukan, yang tadi itu loh. Yang tadi itu. Yang tadi kita bahas kan agar kita memberitahu kepada netizen lain kalau misalnya kita tuh bisa, tapi tidak melalui dengan komentar-komentar itu. Kalau saya sih merasa kalau soal tindakan seperti itu mungkin harus bukan susah juga dijelaskan dengan kampanye seperti itu. Tindakan seperti itu mungkin lebih seperti pengaruh dari lingkungannya sendiri gitu. Bagaimana dia membentuknya itu. Dan dia di situ juga peran dari lingkungan sekolah, pendidikannya begitu. Apalagi juga keluarga. Circle-nya di internet. Iya, itu circle-nya seperti di yang saya bilang tadi kan, kayak itu dimana kayak psikologi mereka, kayak mereka lihat kayak oh banyak yang ini di Iya. internet ikut. Mereka mempelajari sifatnya begitu dari lingkungan mereka begitu. Kayak komentar ikut, karena banyak orang ikut. Kalau ada yang berkampanye juga ada yang punya mental kayak banyak yang post kayak save ini, save earth, save Iya. apa. Ada juga yang cuma ikut-ikutan gitu. Karena banyak mereka kayak kalau tidak ikutan dianggap tidak peduli, jadi post. Terlepas mereka peduli atau tidak. Iya. Itu saya sering sih dapat kayak gitu, kayak kenapa sih harus ikut-ikutan? Saya tidak mengerti apa-apa, tapi saya harus post. Kenapa? Padahal saya tidak tahu apa-apa Iya kan? gitu. Itu kayak supaya kita tidak dikucilkan, kayak mereka tidak mau ini orang tidak peduli. Itu Padahal hanya dalam bentuk posting, postingan netizen. Orang tidak tahu kayak apa sih niatnya kita. Kayak, kenapa tidak post? Kayak mungkin tiada data atau mungkin tidak mau dan postingan begitu. Kita lebih ke aksi nyata, kayak donasi. Ya, biasanya kan banyak juga orang yang tidak ingin menunjukkan dirinya di media sosial. Iya, gitu. benar. Nah, terus karena tidak posting, dicap tidak peduli. Iya. Save Earth, kayak wah dia tidak. Sering sih kayak begitu. Kayak kenapa sih ditegur, kenapa enggak post kayak gini? Enggak apa-apa. Baru dibilang kamu nggak peduli. Kayak kegiatan kecil, kayak kenapa nggak post? Nggak apa-apa. Kamu kalau post hari-hari nggak masalah, tapi kalau masalah ini kenapa nggak di-post? Harus sih asal ke-post semuanya. Itu kan tergantung saya mau atau tidaknya. Betul. Iya, betul. Itu sudah termasuk gangguan psikologinya, terganggu ya kalau misalnya sudah kayak ikut-ikutan terus, ikut tren tanpa komentar-komentar jelek, menghina psikis, menghina body shaming. Itu termasuk dalam apa namanya ya? Gangguan mental. Kalau Kira-kira? saya tidak ahli ya, bukan ahli. Atau pernah baca gitu. Tapi kalau menurut saya sendiri, opini saya, Ya. itu bukan gangguan mental. Itu lebih ke bagaimana mentalnya dibangun sudah. Mentalnya dibangun tapi bukan gangguan mental. Itu kayak bagaimana cara berpikirnya. Kalau tidak ikut pasti dicap gini, dicap jelek, jadi harus ikut. Kalau karena banyak yang bully, harus ikut bully. Terlepas salah atau tidak. Yang penting bully dulu, biar dicap peduli. Padahal belum tahu bully dia itu benar atau salah. Padahal bully itu sudah salah. Kan? Bully itu tidak ada pembenarannya. Iya. Anda bully, Anda salah. Gitu Iya. saja. Loh, kenapa salah? Dia kan gini, dia kan gini. Loh, apa bedanya sama kakak? Kakak juga Nggak ada bedanya. Iya, Nggak ada bedanya. Sama-sama aja berbuat salah. Anda gitu, kembali ke Anda juga bully orang. Tidak. Nah, itu sudah bagaimana mentalnya terbangun. Psikologinya udah kayak gitu. Kalau saya juga setuju sama G.
itu kan memang dia bukan gimana ya, bukan istilahnya gangguan mental begitu, tapi itu sesuatu yang sudah dibangun begitu dari dalam dirinya begitu. Kalau misalnya sebelum waktu itu dia belum seperti itu, ada kan beberapa orang yang dulunya tidak begitu, tapi karena media sosial, Ya. pergaulan di media sosialnya lah, yang bisa bikin dia ikut-ikutan membuli, ikut-ikutan body shaming, ikut-ikutan insecure. Nah, insecure padahal dulu sebelum itu orang tidak tahu apa insecure itu. Karena sekarang lagi tren, jadi banyak kayak ih saya insecure gara-gara ini, cuman hal kecil gitu loh. Iya. Yang seperti itu karena sudah yang tadi, karena mentalnya sudah dibangun seperti itu. Lingkungannya Yang memaksa dia seperti itu, dan dianya juga salah karena dia menerima semua apa yang dari lingkungannya tersebut tanpa disaring. Seandainya dia membangun dinding antara lingkungannya dan dia, bisa memilah-milah apa yang bisa masuk dari lingkungan ke dalam dirinya, pasti saya yakin dia nggak akan insecure seperti itu, atau mungkin dia ikut berkomentar jelek seperti itu. Dia tahu, karena dia tahu dan bagaimana standar dirinya. Iya. Dia tahu standar benar atau salah itu apa. Dia punya hal untuk menyaringnya seperti itu. Anggaplah mungkin norma-norma di keluarganya begitu. Hal-hal yang mungkin dia sudah diajari dari lama seperti itu, akhirnya dia tanamkan dalam dirinya dia. Jadi itu yang membentengi dia aja. Jadi saya tidak ingin ikut seperti itu. Saya ingin biasa saja seperti itu. Terlepas apakah dia melakukan kesalahan atau tidak, ya itu urusannya dia seperti itu. Ada yang seperti itu. Wah, pertanyaan selanjutnya sudah dijawab ya sama kakak. Jadi menurut kakak nih ya, cara atau langkah-langkah yang harus diselesaikan agar terhindar dari kan kita ini Indonesia urutan ke terbawah kan, netizen yang kayak tidak sopan gitu kan. Langkah-langkahnya agar tidak menjadi seperti itu lagi, agar lumayan baik lah, sedikit baik. Nah, kalau itu saya rasa perlu masuk ke dalam diri kita masing-masing lagi. Selain itu juga harus ada dari pembenahan dari bidang pendidikan sih, pendidikan di sekolah dan juga di keluarga seperti itu. Kalau kakak bagaimana? Ya seperti itu sih, yang seperti dibilang Nyoman, kayak standar diri masing-masing itu harus ada, termasuk diajarin kayak standar beretika yang baik itu bagaimana, mau itu di dunia virtual atau dunia nyata, itu sama-sama istilahnya tetap satu dunia. Kita tidak bisa pungkiri etika internet dan etika dunia nyata itu sesuatu yang penting. Internet itu bagian dari dunia nyata. Tanpa dunia nyata tidak ada internet. Jadi kita tidak bisa membenarkan, oh saya punya dua sifat, internet lain, dunia nyata lain. Padahal itu sebenarnya sama. Jadi penting ada istilahnya diajarin, ditanamin kayak etika yang baik itu gimana di internet. Dan saya rasa juga itu juga alasannya, karena di internet orang bisa jadi anonimus. Nah, anonim tanpa dikenal gitu. Jadi kan di internet kan bisa kita bisa menggunakan media sosial tanpa memasukkan identitas diri. Ya, kan identitas asli gitu ya. Kan sudah ada sebenarnya sekarang itu polisi cyber. Iya. Seharusnya seperti itu salah satu tindakan. Itu perlu sih, sangat. Sudah ada itu kemarin. Saya baca lupa sih di mana, tapi katanya sudah ada divisi cyber. Jadi ya sudah mulai hati-hati. Seharusnya ada jadaran diri begitulah. Oke, kita berada di penghujung acara. Saya akan membacakan kesimpulan dari apa yang kita diskusikan tadi. Kesimpulannya, mari kita membentengi diri dengan apa yang kita percaya dari awal. Kita harus membentengi diri dari pengaruh luar dan tidak ikut-ikut tanpa mengetahui apa mengetahui apa yang tidak diketahui gitu, tanpa ikut-ikutan. Setuju. Pendidikan, lingkungan, keluarga mempengaruhi dalam hal ini. Oke. Itu pendapat kami. Sekian podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Terima kasih. Apa yang dibahas